Nggak boleh. Jangan pernah lakukan itu lagi, Mbak. Saya butuh. Ya. Kita semua pasti ya meninggal sih ya, tapi kan bukan caranya seperti itu. Mbak ini dari tadi nangis, kami bingung deh. Kenapa? Apa yang dirasain sih sebenarnya, Mbak? Apa yang bikin nangis? Saya takut anak saya, Kak. Nggak bakal. Kalau kamu udah ngancurin semuanya, anak kamu bebas justru. Udah tenang aja Mbak ini. Justru kalau punya gituan tambah parah loh. Saya nggak mau anak saya kenapa-kenapa. Saya pengen madu. Ada madunya? Kamu, Sarah, kamu nempel dia terus agak. Dia sekarang aku nggak takut. Oh, sekarang jadi beda energinya? Beda. Nggak kayak tadi yang rasanya marah. Tadi kayak orang marah, serem gitu. Sekarang lebih nyaman, Iya. biasa aja. Biasa aja sekarang. Udah lebih Iya, tenang ya, Mbak? Tapi kamu melakukan kontak fisik dengan Mbak ini ya. Jadi ada energi negatif yang terserap. Nempel. Hah? Energi negatif. Tapi saya terulang-ulang kata bunuh diri ini di Mbak ini. Aduh, saya nggak mau itu terjadi ya. Apalagi ini banyak orang juga dan ini tidak baik ya. Itu bisikan dari mana, Roy? Dari kepala dia sendiri, dari sanubarinya dia. Dia pengen mengakhiri hidupnya. Iya, saya pikir orang-orang ini ternyata malah dia pelakunya sendiri. Dia yang ngelakuin sendiri, gantung diri. Terus udah gitu beset-beset. Iya, pernah. Lihat deh, Iya, pernah. jujur lihat tangannya semua berantakan. Tahun 2015 udah silet-silet. Aduh, Terus udah minum obat banyak banget apa aja. jangan dong. Saya minum obat sampai saya sakit. Kepala saya jodotin ke tembok. Saya ya aja. Jangan. Tapi udah selesai kan, udah kapok kan? Maksudnya nggak mau melakukan itu lagi kan? Nggak kan ya? Enggak. Kalau misalnya kamu nggak ada, anak kamu gimana, Mbak? Itu dia sekarang yang saya kalau udah ada pikiran itu, saya langsung ingat anak, Kak. Kasihan anak saya. Saya nggak mau juga dia dibawa sama bapaknya ke rumah itu. Saya lebih bisa kontrol diri. Tapi kadang juga suka nggak bisa. Udah langsung. Berarti saat menyerah ingat wajah anak lagi aja. Iya. Mungkin jangan terlalu banyak sendiri dan melamun gitu ya. Jangan sendiri. Iya, jangan sendiri, jangan ngelamun. Saya, Pikiran-pikiran ini bisa di cleansing nggak? Dan Sarah gimana? Ada yang nempel, ada yang pindah energinya. iya, Sarah tiba-tiba kok jadi gelap gitu ya. Jadi abu-abu. Terima kasih. Aku Saya agak terganggu sih dengan pikiran kamu. Mengakhiri hidup dia. Jadi dia berulang-ulang di pikirannya dia tuh ada mengakhiri hidup gitu. Bisa di cleansing, Roy. Bisa dibersihkan supaya dia nggak kepikiran kayak gitu lagi. Misi ya Mbak ya, saya hanya bantu sebagai jembatan. Saya takut kamu aneh-aneh loh. Ini energi ini nggak pindah ke Sarah kan ya, Roy? Saya berharap sih enggak. Aku juga. No, cuma tato doang deh di jidat. Aku. Iya, Kamu ambil. dikit aja. Iya. That, you know. Dioles gitu. Dioles gitu. Ke mana sini? Atas gitu. Cukup. Cukup. Oke. Mbak, Ini janji sama saya ya. Jangan mikirin mengakhiri hidup. Ini madu ini ngasih energi yang positif. Iya. Kamu ngelakuin kontak fisik kan tadi ya? Sekarang Iya. gimana? Yang kamu lihat, Roy? Agak lebih mending sih.
serem, Mbak Yani itu kayak orang yang punya double personality juga. Karena dia ingin menyakiti dirinya sendiri juga. Gak lagi kan ya Mbak ya? Yakin ya? Ya, saya Kuat kok. Begitu bisikan-bisikan itu ada muncul dari dalam hati gitu. Ya gunain kekuatannya untuk melawan itu. ya, saya selalu inget anak kalau Mudah-mudahan itu udah bisa ada berkekuatan. bisikan, saya langsung lihat anak langsung nangis aja. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan Roy? Udah itu aja sih, dan saya pengen banget Mbak ini benar-benar banyak temen sih. Sarahnya gimana Roy? Sarah sih harusnya kamu harusnya aman ya. Setelah nanti kamu benar-benar cuci lagi deh. Soalnya kamu nggak ngelakuin kontak fisik dengan energi negatif. Jadi kayak Biasanya ada yang nggak apa-apa, ada yang pindah. Tapi tapi badan kamu ngerasa pegal-pegal gitu gak sih atau pusing? Aku sih selama ini memang suka pegel bagian ini Kak. Sensitif ya. Iya. Pas lagi dia, kamu ngerasa pusing juga nggak? Enggak sih kalau pusing, cuman agak Nggak nyaman? nggak nyaman. Iya. Sarah ada yang mau sampaikan buat ini? Yang pasti Mbak harus ikhlas gitu kan. Kalau misalkan dendam itu nggak akan menyelesaikan masalah, apalagi dengan hal-hal seperti ini. Mungkin kalau Mbaknya berubah lebih memberikan energi positif baik ke suami, ke anak, ya suaminya pasti nggak akan ninggalin Mbak, apalagi sampai pindah ke istri pertama itu. Mbak ini kami harap yang terbaik. Salam buat anak, salam buat suami, dan mudah-mudahan keluarga Mbak ini selalu bahagia dan dilindungi. Amin. 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 Terima kasih sudah datang ke Mangus Mata Batin. Mbak ini boleh meninggalkan studio. Iya. Selamat makasih malam. ya. Makasih Mbak ini. Out sini. Mengambil sesuatu untuk kesenangan semata, karena akibatnya akan menjadi mimpi buruk bagi diri dan orang-orang terdekat Anda. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku mengirim santet kepada perempuan yang menolaknya. Pada malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Andri. Selamat malam, Mas Andri. Selamat malam, Mas. Apa yang mau Mas Andri ceritakan pada kami? Cerita saya ini cerita masa lalu yang berujung sampai sekarang. Cinta saya dulu ditolak sampai akhirnya jadian dan ujungnya saya sakit hati lalu saya santet. Ditolak, tapi kok bisa jadian? Pertama dia itu saya pelet. Dipelet, setelah itu jadian. Benar. Lalu kemudian Kita hubungan, kita jadian, pacaran. Dia hamil. Hamil, dia minta pertanggungjawaban. Nah, di situ saya bukan tidak mau bertanggung jawab, Mas. Tapi kita beda sikon. Sikon saya itu saat itu tidak punya dana. terus Tapi yang saya sakit hati, dia datang ke tempat kerja saya. Dia maki-maki saya. Dia bilang saya malu, Mas. Orang kantor semua tahu bahwa saya itu telah menghamili dia. lalu Saya nggak terima. Kebetulan saya punya teman. Saya ditunjuk untuk pergi ke orang pintar, untuk apa? nyantet. Termasuk janin yang ada di rahim Benar, anaknya Mas Andri. benar. Oke, lalu Di saat itu saya dikasih bara, saya dikasih benda. Setiap di atas jam 12 malam saya tusuk-tusuk itu benda yang dikasih hingga dia
merasakan namanya kepanasan, kesakitan Bagian mana yang ditusuk? di bagian kepalanya. Tujuannya Mas Andri datang ke sini untuk apa? Tujuan datang saya ke sini untuk minta tolong pada Mas Roy untuk melepaskan, untuk menjauhkan saya dari roh tersebut. Rohnya sering mengganggu dan datang. Benar, Seperti apa bentuknya? kalau saya mimpi, dia itu datang mencekik saya. Seolah-olah itu dia ingin saya mati Dalam mimpi. dalam mimpi. Dan kalau saya pergi ke kamar mandi, dia itu selalu ketawa. Dia selalu ada. Ketawanya seperti apa? Dia seolah-olah itu senang bahwa saya itu dia hantui. Seperti apa ketawanya, masih ingat? Kalau ketawanya itu seperti yang gimana kalau kita Kuntilanak. Tapi masnya sekarang kayak orang gimana ya, menggebu-gebu gitu terus gemeteran gitu, itu kenapa? Emang biasanya begitu atau gimana? tidak, dia ada di sini. Dia ada di mana? Dia ada di sini. Mas Andri bisa merasakan atau Bisa. melihat? Saya bisa melihat, saya bisa merasakan. Ada di sebelah mana? Mas Andri, saya mau Dari tanya. tadi ngeliatin mulu, saya Iya, takut. saya mau tanya Mas Andri. Menurut Mas Andri, apa yang Anda lakukan mengakhiri nyawa pasangan Iya, sampai dia meninggal iya, dengan santet iya, dalam kondisi hamil? iya. Apapun alasannya, menyesal nggak? Kalau saya tidak ada penyesalan. Baik, kami akan ajak Mas Andri untuk langsung ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Andri terlahir pada tanggal 30 Mei 1983. Mendiami rumah bernomor 17. Dia memiliki sifat yang temperamental dan juga pemarah. Saya merasakan sosok Andri memiliki ambisi penuh dendam. Saya melihat ia melakukan sesuatu karena rasa sakit hatinya. Ia tega melakukan apa saja untuk sakit hatinya terbalaskan. Saat ini, dia mengalami karma atas perbuatannya. Saya merasa ada sosok hantu perempuan yang bergentayangan. Dan saya mendengar suara tangisan sosok perempuan. Saya merasakan ada teror di Andri. Saya merasakan firasat buruk di diri Andri. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semua. Terima kasih. Tapi saya kok agak takut ya. Kenapa, Roy? Saya merasakan ada hawa lain ya di sini ya. Dengan Mas Andri. Andri dengan tanggal lahir 30 bulan 5 1983 dan nomor rumah 17. Saya melihat kuntilanak. Saya ngerasain sesuatu yang aneh. Saya ngerasain ada yang aneh di sini. Ini Mas Andri pernah sakit hati karena pacarnya hamil. Dia nggak mau bertanggung jawab. Lalu pacarnya mempermalukannya di kantor-kantornya, di teman-teman kantornya. Lalu kemudian dia datang ke dukun untuk mengirimkan santet dan meninggal, termasuk janinnya. Betul sekali. Saat ini sering digangguin oleh sosok yang
rambutnya panjang, suka ketawa-tawa. Suka ketawa-tawa Apakah sendiri. itu kuntilanak yang kamu bilang, Roy? Betul sekali, saya mencoba ingin menggambarkan kuntilanak dan sebenarnya kita bisa tarik kesimpulan garis merahnya bahwa cinta ditolak, dukun bertindak seperti itu. It's very simple seperti itu. Iya. Tapi yang saya lihat ini lebih benar-benar complicated lagi ketika Mas Andre terjumus dalam lingkaran gaib ini.